kalimat yang Tuhan mau seberangkan buat kami dalam pembacaan dan dalam pemberitaan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jam pemberitaan ini sepenuhnya Allah ambil alih dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan biar kami semua diberkati Tuhan. Kami siap dengar firman, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati malam ini bersama dengan saya, kita katakan amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali sore hari ini bisa kembali dipercayakan untuk hadir di tempat ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Baik, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau bicara tentang kebahagiaan. Saya mau tanya dulu, semua kita di sini maukah saudara bahagia? Sekali lagi, mau bahagia? Mau. Kalau ada yang tidak mau bahagia, kasih dia pembahagia di betas. Ya saudara, kalau semua orang ditanya bahagia, tentu semua orang mau saudara. Namun ketika berbicara tentang kebahagiaan, itu ada banyak konsep yang dibangun untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ketika orang membangun konsep kebahagiaan yang salah, maka dia akan berujung kepada suatu penyesalan yang besar ketika dia tidak mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu banyak sekali kita temukan di dalam dunia ini ya. Orang-orang yang memiliki konsep yang salah tentang kebahagiaan ya. Itu banyak sekali terjadi di dalam dunia ini. Sehingga meskipun mereka sudah berupaya dengan pemahaman, dengan cara mereka untuk mencapai kebahagiaan itu, namun mereka tidak sampai kepada titik kebahagiaan itu. Justru apa yang mereka peroleh, yang mereka pikir itu dapat mendatangkan kebahagiaan, justru akhirnya semuanya itu sirna, saudara. Dan banyak yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan banyak cara, lari ke hal-hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu Alkitab memberikan tawaran yang menarik buat kita semua, bahwa konsep kebahagiaan sejati itu yang Alkitab mau beritahu kepada kita. Dan harusnya semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, belajar dari konsep kebahagiaan yang Alkitab katakan. Karena Alkitab bicara soal kebahagiaan itu kebahagiaan yang tidak dapat dimakan oleh waktu. Kebahagiaan yang tidak bisa luntur oleh situasi apapun. Itulah kebahagiaan yang Alkitab tawarkan kepada saudara dan saya. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau berikan dulu contoh konsep yang salah tentang kebahagiaan. Misalnya ayat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Mari boleh ditampilkan, ada ayat Alkitab. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, mulai ayat yang keempat. Mari kita lihat teks Alkitab kita. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat yang keempat mulai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca teks-teks ini sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kitab Pengkhotbah pasal 2, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari perhatikan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat 5, jemaat baca. 1, 2, 3. Aku masih bekerja dengan kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rumah-rumah buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat 7, silakan jemaat. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lain di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, lebih siapapun yang pernah hidup punya dosa dari sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Ayat 9. Dengan diri aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup
firman-Ku, dalam hari itu hikmat-Ku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ayat 11 bersama. 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah dan memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Saudara, kalau harta, kalau pangkat, kalau jabatan itu bisa memberikan kebahagiaan, maka Salomo orang paling bahagia di ini dunia. Kenapa? Karena tidak ada orang bisa kaya seperti Salomo, saudara. Kekayaan Salomo itu luar biasa. Tadi kita membaca mulai dari ayat yang keempat. Di sana dikatakan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Kata pekerjaan-pekerjaan besar itu menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Salomo itu bukan satu jenis. Usahanya banyak sekali. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Bukan satu rumah berarti. Rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun anggur. Itu berarti bukan satu kebun anggur. Tahu berapa hektar? Saudara, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Semuanya ditulis dalam bentuk jamak. Artinya dia betul-betul memiliki sesuatu yang luar biasa. Rupa-rupa pohon buah-buahan. Mau makan apel ada, mau makan asam ada, mau makan apa lagi saudara? Jeruk ada, mau makan semangka ada, pisang apa lagi? Oh itu tabuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki, bukan sedikit, perempuan juga banyak. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Saking banyaknya budak, ya saudara, Dongsu tidak tinggal di lain tempat, tinggal di Salomo punya rumah, ya, beranak cucu di situ, saudara terkasih dalam Tuhan. Mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba. Saudara, kita satu pembantu saja kita kepala pusing. Ya ini budak-budak perempuan laki-laki beranak di rumah lah ya. Ini betul-betul kaya yang ngeri punya. Ya mempunyai sapi banyak, kambing banyak, domba banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi, belum cukup. Dia punya perak, emas, harta benda, raja-raja datang kasih dia semua. Ya. Apalagi dia tambah lagi. Saudara, bagiku biduan-biduan. Penghibur-penghibur tiap hari datang menyanyi kasih dia. Saudaraku, itu dia bayar tahu berapa? Biduanita. Dia punya artis pribadi, saudara. Menyenangkan, luar biasa. Lalu saudara, dia punya banyak gundik. Gundik itu istri-istri piaraan, ya. Saudara, banyak. Kalau kita baca bagian lain, kita tahu bahwa dia punya 7.000, ya, saudara. Lalu tambah 3.000 lagi, jadi genap. Ya. 700 tambah lagi 300, jadi genap 1.000, saudara. Wanita yang mendampingi dia, kita satu saja kepala sakit, dia 1.000 memang. Saudara terkasih dalam Tuhan. Wah, itu luar biasa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi kalau dia lihat apa dia kepengen, harus ambil. Tidak bisa tidak. Allah ada sesuatu yang dari hatinya keluar, saudara. Ingin, dia mesti beli. Dia mesti dapat. Itu ayat tadi katakan. Tapi di ayat 11 dia katakan semuanya sia-sia. Saudara. Itu artinya sekali lagi. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bisa kasih orang kebahagiaan. Ini Alkitab katakan kepada kita. Dan fakta di dunia ini menunjukkan demikian. Tidak ada orang bisa bahagia dengan pencapaiannya, saudara. Kenapa? Karena di luar Kristus tidak ada kebahagiaan sejati. Di luar Kristus tidak ada kebahagiaan sejati. Mengapa? Tanpa Kristus tidak bisa bahagia dengan semua harta-harta. Karena saudara terkasih dalam Tuhan, persoalan orang tidak bisa bahagia itu bukan karena tidak punya apa-apa, tapi persoalan tidak bahagia itu karena dosa yang masuk manusia. Ya. Nah, dosa ini siapa yang bisa bereskan? Hanya Kristus yang bisa bereskan. Karena itu orang kalau menemukan Yesus, meski dia tidak punya apa-apa, tapi dia pasti memiliki kebahagiaan. Ada amin. Lihat samping kiri kanan. Lu bahagia kau belum? Nah,
Saudara, jadi kalau saudara, makanya kalau orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup rumah tangga tiap hari hanya bakalai, tiap hari hanya bertengkar, tiap hari hanya memaki di dalam rumah, itu tanda bahwa dia sebenarnya belum menerima Kristus di dalam hidupnya. Karena dosa masih merasuk di dalam pribadi mereka. Sehingga saudara, kebahagiaan tidak ada. Bangun pagi-pagi, ayam masih diam, dia cerewet minta ampun punya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, hotu ikadian hanis nih. Sir kita lah han lah iya kari. Lorong trok kamalu deh. Saudara, nah itu bahaya. Ya, nah kalau kita seperti ini, saudara, ada sesuatu yang tidak beres dalam tempuh hidup. Dan itu berarti Kristus belum ada dalam kita pun hidup. Karena yang menjadi halang rintangan orang tidak bisa bahagia itu hanya satu, dosa. Dosa yang bikin orang tidak bisa bahagia. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara bisa nonton di TV artis-artis banyak, dong kelihatan kayak kaya, dong semua punya apa-apa. Tapi saudara lihat, mereka tidak memiliki kebahagiaan. Dari mana kita tahu dong tidak memiliki kebahagiaan? Kawin cerai. Itu orang tidak bahagia. Jadi kalau ada orang Kristen juga yang kawin cerai, dia tidak bahagia. Saudaraku, dia bilang, Ais, istri yang sekarang nih kekarman aku. Dulu dia soalnya kayak begini, masa sekarang dia kepoe, terlalu bapak. Makanya beta lewat dan sana, sayang sana baik. Lupi bapak, dari sana gak ada tunggu sama lu. Tidak ada kebahagiaan lu mau ganti 100 istri. Ini 1000 istri sana bahagia nah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu dia yang punya segalanya. Lu yang hanya punya sepeda motor satu, itu yang lu mau pikawin banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah itu kebahagiaan itu bukan karena kau ganti-ganti pasangan. Tidak ada. Kebahagiaan itu sekali lagi kalau kau menerima Kristus Tuhan di dalam hidupmu. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih luar biasa dibandingkan kebahagiaan yang Kristus buat dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang begini dalam Yohanes 14. Mari kita lihat itu ayat ya saudara. Yohanes 17 ayat yang ke-14 atau 14-17 ya. Ayat itu ayat terkenal itu. Saudara, saya suka tuh ayat. Saya tiba-tiba ingat ini ayat. Ini ayat bagus sekali. Gimana ya? Sabar kita lihat. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Di mana itu? Sabar, kita cek. Saya tiba-tiba ingat dia pun kalimat, tapi ayatnya saya lupa di tempat mana. Tapi kita mau dapat itu ayat. Yohanes 14:27. Mari tampilkan. Yohanes 14:27. Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita baca ini teks ya. Yohanes 14 ayat 27. Bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Tuhan beri itu tidak seperti yang dunia beri. Ya sudah, itu tadi saya bilang harta segala macam itu dunia yang kasih. Tidak sama. Kalau Tuhan yang kasih damai itu beda. Dan kalau Tuhan kasih itu damai, dia katakan saudaraku, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya. Kutinggalkan itu damai bagimu. Makanya saudara, kalau orang terima Yesus itu dia terima damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen itu identik dengan kata shalom. Ketemu shalom. Shalom itu artinya apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu sinonim dengan kata bahagia. Ya saudara, shalom, damai sejahtera, bahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang Kristen terima Yesus dengan sungguh-sungguh, dia bukan hanya terima keselamatan,
Tapi dia menerima kebahagiaan yang tidak bisa didapat di dalam dunia ini. Dia menerima kebahagiaan yang tidak ada taranya. Dia menerima kebahagiaan yang kekal, yang tidak seperti diberikan oleh dunia ini. Sehingga orang Kristen yang terima kebahagiaan dari Kristus, dalam segala situasi dia tahu mengucap syukur kepada Allah. Ada amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, minta maaf, kapan ini ulang tahun. Ulang tahun. Saya tadi jam 3, jam saudara 2, ya, saya khotbah di acara ulang tahun juga. Baru makan nasi tumpeng. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini hari ulang tahun 2 orang berarti ya. Satu tadi opa, sekarang oma kok. Opa. Oh, 3 orang ulang tahun. Saya hari ini lebih berbahagia lagi ya. Ya, saudara berarti 4 orang hari ini merayakan ulang tahun. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ulang tahun itu sebenarnya ya ada bahagianya juga. Tapi setiap kali ulang tahun itu mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan hidup ini semakin singkat. Meskipun orang menyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi kalau saudara tak teliti baik-baik, sebenarnya bukan panjang, tambah pendek. Ya saudara, ya. Panjang itu kalau dilihat dari usia hidup kita, 0 sampai dengan sekarang. Tapi kalau dilihat dari sekarang, di depan, tambah singkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya, itu lagu tidak salah. Panjang umurnya, tetapi kemudian ada tiup lilinnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tiup lilinnya, itu artinya apa? Habis lu menyanyi panjang umur, lu siap-siap sudah. Sebentar lagi tiup lilinnya. ya, saudara. Makanya saya selalu bilang begini, kalau pas menyanyi itu panjang umur semangat. Tapi kalau menyanyi tiup lilin itu mesti agak sedih. Karena itu berarti lu mati sudah dekat. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu tandanya. Ya, bahwa usia itu suatu saat akan kita tutup. Ya. Tidak ada orang panjang umurnya itu terusan ada. Siapapun potong, suatu saat potong pasti akan tutup ini usia. Ya. Makanya kalau pas tiup lilin itu menyanyi tiup lilin. Nah, saudara, pokoknya bikin muka mesti sedih ya, tiup lilinnya nih nah. Makanya saya lebih suka tuh kalau kue ulang tahun jangan pakai tiup lilin lah. Ya saudara, supaya panjang terus ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi mau karmana pun hidup itu ada akhir. Ada amin saudara. Karena itu saudara, kalau Tuhan masih kasih kesempatan ini kita hidup, kebahagiaan itu menjadi penting di dalam ini hidup. Ada amin. Saudaraku yang diberkati, makanya orang yang Tuhan kasih kesempatan hidup harus terima Yesus. Sebab kalau dia tidak terima Yesus, dia pun perjalanan hidup hanya penuh dengan warna ketidakbahagiaan. Dan diakhiri juga dengan ketidakbahagiaan. Tapi kalau orang terima Kristus di dalam hidupnya, saudara terkasih dalam Tuhan, umur berapa saja itu tidak menjadi soal. Sampai berapa lama kita hidup tidak menjadi soal. Tetapi berapa mutu yang kita jalani dalam hidup kita, kualitas hidup kita, itu yang menjadi penting. Dan kualitas kehidupan saudara dan saya itu ditentukan kebahagiaan yang kita miliki. Kalau kita memiliki kebahagiaan, sudah hidup kita akan berkualitas. Karena apapun yang kita kerjakan itu membutuhkan kebahagiaan. Tanpa kebahagiaan Anda tidak mungkin bisa maksimal dalam melakukan sesuatu apapun. Amin. Saudara mau pergi gereja, tapi kalau saudara sudah bahagia, karman. Saudara, ya. Saudara mau melayani Tuhan, tapi kalau saya bahagia, karmana? Saya bisa. Ya saudara. Saudara mau umur panjang, tapi kalau hidup sana bahagia, ya percuma saja. Orang butuh kebahagiaan. Dengan kebahagiaan orang bisa melakukan apa saja. Melakukan apapun dalam diri, butuh yang namanya kebahagiaan. Makanya saudara, Yesus datang memberikan kebahagiaan buat kita. Supaya selagi Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia, kita bahagia. Dan kalau Tuhan datang kembali, kita lanjut bahagia kita. Kalau kita tutup usia, kita lanjut kebahagiaan kita di sorga yang kekal, yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Ada amin. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, orang yang sudah menerima kebahagiaan dari Tuhan Yesus, saudara, kenapa kebahagiaan itu tidak bisa hilang? Nah, saya mau berbagi beberapa hal firman Tuhan yang kita perlu sama-sama catat. Bahwa kalau kita sudah dalam Yesus, kebahagiaan itu memang paten. Ya.
Karena satu, mari kita baca ini teks ya. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Kitab 1 Timotius pasal 6, ayat 6 sampai ayat 7. 1 Timotius 6, ayat 6 sampai ayat 7. Mari kita baca bersama-sama teks ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara, perhatikan konteks ayat ini ya. Saya mau tekankan ini konteks ayat. Konteks ayat ini adalah bicara tentang anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu dikatakan mereka beribadah dengan rasa cukup. Orang yang disebut dengan orang-orang yang sudah terima Kristus, anak-anak Tuhan, itu selalu beribadah dengan rasa cukup, saudara. Melakukan segala sesuatu kalau ibadah secara rasa cukup, maka dalam seluruh eksistensi hidupnya, itu prinsipnya adalah cukup. Tidak pernah kurang. Tidak pernah yang saudaraku yang namanya kurang. Pasti cukup. Kenapa kita rasa cukup? Ayat itu memberikan penjelasan bahwa kita ini tidak bawa apa-apa ke dalam dunia. Dan kita juga akan pulang tanpa membawa apa-apa. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya, siapa yang di sini lahir di depung tangan langsung pakai emas 5 gram? Ya, saudara, atau ada tergantung di leher. Ya, begitu keluar dari rahim ibunya dia terus dia bilang, aduh ini anak ajaib ya, saudara. Dia pun cincin suada, memang kalung suada, anting suada. Itu anak saudara genderuwo mungkin. Tidak ada ya saudara terkasih dalam Tuhan. Anak manusia semua lahir telanjang, tidak bawa apa-apa. Jadi kalau saudara dan saya kita bisa punya apa-apa hari ini, itu bukan karena kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Kalau kita bisa punya apa-apa hari ini, itu karena Tuhan. Makanya orang Kristen mesti saudara taruh rasa cukup itu di dalam hidupnya. Tidak boleh tidak. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menaruh rasa cukup di dalam pribadinya. Dan itu ciri anak Tuhan. Orang yang terima Kristus, dia tahu apa arti rasa cukup. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, secukup kau belum? Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya doa Tuhan Yesus yang diajarkan dalam Matius pasal 6. Ayat yang ke-9 apa? Dan seterusnya. Ayat 11. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang tapoa. Yang apa? Yang apa? Secukupnya. Saudara, Alkitab selalu mengajarkan standar. Ini tidak boleh dilupakan. Cukup. Saudara. Dan saya rasa kita sudah lebih dari cukup. Jadi kalau kita tidak merasa cukup dari apa yang Tuhan sudah berikan, itu yang membuat kita tidak bahagia. Itu yang membuat saudara dan saya tidak bisa menjalani hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau saudara benar sudah terima Yesus sumber kebahagiaan, Anda pasti akan menaruh rasa cukup itu di dalam pribadimu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Hidup kalau rasa cukup tuh semua bahagia habis. Ya. Yang bikin sone bahagia tuh karena sone rasa cukup. Kenapa dong selingkuh? Karena sone rasa cukup. Lihat istri su cantik begini justru cukup. Padahal mam Tuhan bilang, Bapak, padahal beta ini tiap hari ini lulur bukan main gila, Bapak. Ya. Ma dia bilang beta nih ke balau-balau saya. Sudah terkasih dalam Tuhan. Nah, orang karena rasa sudah cukup. Yang cantik itu dia bilang jelek. Apalah yang jelek? Oh, lebih parah lah. Ya, saudara, yang cantik sudah bilang jelek. Nah, apalah yang jelek? Saudara terkasih, karena memang tidak rasa cukup. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang kalau di dalam Kristus itu bahagia.
Karena Yesus mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam rasa cukup. Tidak mungkin tidak bahagia, saudara. Jadi kalau Tuhan kasih tambah sesuatu, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang sana, ya tidak apa-apa. Tuhan terima kasih, ini cukup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu hari saya potong bisa makan lar lewat. Ya. Orang standar tuh makan 3 kali. Beta sen hari sudah lewat. Saya boleh tambah sebentar, be yakin sebentar. Ya sudah. Potong makan satu hari ini bisa apa 5 kali. Saudara. Tapi banyak orang tidak bersyukur. Saudara. Banyak orang masih mengomel, banyak orang masih bersungut-sungut. Itu tanda orang tidak bahagia. Orang bahagia itu selalu bersyukur. Saudara, Anda kalau tiap hari bersyukur, bahagia pasti. Bahagia. Saudara. Begitu bangun lihat istri, bilang, mama, nari pun cantik. Ya saudara. Nah, itu bahagia. Ya saudara. Itu bahagia. Saudara. Buka tudung saja, lihat nasi, ada garam di situ. Wih mama, masakan pun enak lah. Bahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi coba begitu lu buka tudung saja. Hei perempuan, beres lu pun mau, mana sih? Terkasih. Kalau model begini, ini bakal lain, saudara. Ya. Karena memang kita tidak bersyukur. Istri sambung, lo ngomong gampang. Lu pikir beta ini masak-masak sah, petik daun dong. Kalau lu mau yang petik daun di muka tuh, dan air nona kalau masak lu. Ya sudah, uang ah. Bini setambah lah dia punya, lebih foil lah. Saudara, laki sambung lah. Lu memang santai apa doi? Kasih lu doi, lu makan buang semua. Beli make up, tidak jelas-jelas, kion rambut tiap hari. Ya sudah, lihat. Bakal lah akan non-stop. Karena orang tidak bisa merasa cukup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau semua orang, segala sesuatu dilihat dengan rasa cukup. Bilang terima kasih Tuhan. Saudara, hidupmu pasti bahagia. Amin. Makanya Yesus ajar begini, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Ayat-ayat itu jelas, saudara. Firman Tuhan ajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab orang yang tahu rasa cukup itu yang bisa bersyukur. Orang yang tahu rasa cukup itu yang bisa berkata terima kasih Tuhan. Ya puji Tuhan. Haleluya. Itu orang yang sekali lagi merasa cukup. Kalau saudara tidak merasa cukup, saudara tidak bisa mengucap syukur. Bagaimana mau mengucap syukur? Karena rasa kita sudah lihat sesuatu dalam konteks yang tidak pas dengan kita. Tidak cukup dengan kita. Ya pasti saudara. Ya. Karena itu pesan ini penting buat kita. Kebahagiaan itu Tuhan Yesus sudah kasih. Tapi jangan lupa, tanamkan hidup setiap hari dalam Kristus itu. Saya rasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Ada amin? Ada amin? Ulang tahun hari ini, saudara mungkin masih diwarnai dengan banyak sekali masalah, tantangan. Tapi bilang terima kasih Tuhan. Aku rasa cukup, Tuhan kasih tambah umur sekarang ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti bilang begitu sama Tuhan. Kalau itu saudara lakukan tiap hari, apapun yang saudara hadapi, saudara akan berkata syukur kepada Tuhan. Karena dia melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Ada amin? Jadi yang pertama apa sama-sama kalau mau bahagia apa? Rasa cukup. Sekali lagi rasa apa? Bilang samping kiri kanan tiap hari rasa cukup. Berat badan sunai, terima kasih, rasa cukup. Ya sudah. Ada orang kalau berat badan sunai dia tambah stres, sudah. Padahal dulu kurus dia stres. Tuhan kasih dia gemuk dia stres. Ini orang kayak mengong. Dulu kurus dia baru ke triplek ya. Soalnya puas. Ya sudah. Mulai makan banyak 2 bulan kemudian dari 36 kilo menjadi 63 kilo. Saudara bayangkan. Ya sudah. Dilihat kembali tambah besar. Kok sekarang mana nih? Sekarang mana nih? Dia mulai lari pagi dari Ragnamo Oesau.
Saudara terkasih dalam Tuhan, lu gila. Jangan, tak usah. Terima kasih Tuhan, sekarang saya syukuri apa yang ada. Amin. Ya, rasa cukup itu penting. Amin. Ya, pasti saudara bahagia. Ya, saudara begitu lihat, ya, saudara terkasih dalam Tuhan di kaca cermin, saudara, wih, beta sugemu, puji Tuhan, kita tambah cantik ya. Mantap, tambah ganteng. Jangan bilang kita tambah jelek, nanti Anda tidak rasa cukup. Ya, saudara, rasa cukup itu penting. Kedua, saudara, bagaimana kita bisa bahagia setiap hari? Mari kita mau baca ini teks firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Ya, mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 35. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada. Nah, saudara, saya mau garis bawahi kalimat bagian terakhir saja. Sudah dikatakan ini adalah lebih apa? Berbahagia. Apa itu? Memberi daripada menerima. Jadi kunci kebahagiaan itu apa, saudara? Kunci kebahagiaan bagi orang Kristen itu adalah memberi atau kemurahan hati, saudara. Orang kalau semakin murah hati, hidupnya bahagia, saudara. Orang kalau semakin memberi, hidupnya pasti akan bahagia. Kenapa? Karena saudara terkasih dalam Tuhan, Kristus waktu dia mati buat saudara saya untuk memberikan kebahagiaan itu, dia memberi segalanya buat kita, sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan. Nah, saudaraku, ini adalah DNA yang Tuhan berikan kepada kita. DNA apa? Memberi. Sejak Kristus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan suri teladan itu. Dia memberikan, saudaraku, keteladanan soal memberi, bukan menerima. Ya. Tapi kita ini, saudara, seringkali tidak bisa bahagia karena kita pikir mau terima terus. Doa. Saudara, Tuhan belum jawab, dia mulai kesal dengan Tuhan. Mulai marah. Karena memang dia ini tipe orang yang mau terima memberi soalnya mau. Saudara. Makanya orang-orang begini, ini dia pun doa begini. Tuhan bayangkan gereja belum buka tuh, beta pagi-pagi sudah di gereja. Yang sapu gereja beta Tuhan, yang atur kursi beta Tuhan, semua pulang Tuhan, ibadah habis, beta belum pulang Tuhan. Tapi kenapa? Yang lain pun doa jawab, mah beta punya nih Tuhan. Nah, ini orang karunia terima, soalnya mau memberi. Jadi kalau dia beri apa-apa tuh dia hitung semua. Nah, kalau untuk Tuhan saja lu hitung, apalagi untuk orang lain. Untuk Tuhan saja dia hitung kali bagi, padahal Tuhan pun kasih dia ini lebih banyak. Saya tadi sudah mulai dengan pernyataan Allah itu memberi nyawanya. Dia memberikan bukan sedikit itu, nyawa yang paling berharga saja dia kasih sama kita. Tapi kadang-kadang kita ini, saudara, untuk memberi sesuatu susah sekali. Itu yang membuat kita tidak bahagia. Karena kita punya konsep hanya terima saya bahagia, terima saya bahagia. Kalau saya diberkati saya bahagia. Tidak. Konsep kebahagiaan itu justru ketika kita melakukan sesuatu bagi orang lain. Ketika kita berani menabur, ketika kita melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Itu yang akan membuat saudara lebih bahagia. Amin. Loh, itu prinsip Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya hari ini khotbah saya yang ketiga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Memberi itu lebih baik. Saudara yang terkasih, kalau kita hanya hitung-hitung, beta capek. Buat apa? Kasih begini, kasih begitu. Untuk apa berkorban begini, berkorban begitu? Saudara, kalau kita hitung begitu, hidup kita penuh dengan tekanan. Saudara,
Hidup kita penuh dengan tekanan. Tapi coba kita belajar untuk saudara melakukan segala sesuatu. Alkitab sudah bilang, lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Semakin saudara memiliki kemurahan hati, saudara, semakin saudara diberkati Tuhan dengan kebahagiaan. Semakin saudara memberi, saudara diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sekali lagi tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang-orang yang memberi itu Tuhan kasih kebahagiaan tersendiri. Ya. Mungkin itu kebahagiaan berupa damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Itu kebahagiaan. Saudara. Ya. Daripada kita menerima tapi kita tidak punya sukacita, kita tidak punya ketenangan, kita tidak punya saudara damai sejahtera, bikin apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sering bilang begini. Ada orang tidur dengan kipas angin lengkap, AC bahkan mungkin. Tapi dia rasa kepanasan terus. Dia bolak-balik, kiri, kanan, tidak tahu bisa nyenyak-nyenyak. Ya sudah. Ini AC ini karena mana kok? Rusak mengkali. Dia setel sampai 16 ini. Ya sudah, itu 16 itu sudah dingin tuh. Tapi dia bilang, panas kita yang masuk main gigil setengah mati. Mamam tua kepanasan di dalam. Saudara, kalau Tuhan tidak kasih kau ketenangan, ya, AC dingin 16, lu bilang panas nah. Saudara, karena tidak tenang. Padahal Tuhan suka kasih AC, orang lain Tuhan tidak kasih AC. Saudara, tapi dia bisa tidur lebih nyenyak. Saudara mungkin tidur di atas spring bed yang saudara dia pun tebal 40 cm dong. Ya. Orang lain tidur di kasur kapok yang mungkin hanya 20 cm, 10 cm bahkan mungkin. Karena sudah bertahun-tahun itu kapok su kempes. Saudara. Belum lagi dia pun bantal. Semua pulau ada. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi dia tidur tuh taruh kepala langsung hilang. Saudara. Lu punya yang kebersihan semua. Saudara. Masuk ruangan stella segala macam harum mati punya. Lu tidur hanya mimpi karena cek setan segala macam. Nah itu percuma. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya hidup itu penting sekali. Ya, memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Ya, saudara. Jadi memberi saja, lakukan saja sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, lakukan saja, saudara. Karena Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang demikian. Kebahagiaan yang Tuhan beri itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dihitung dengan apapun. Amin. Saudara, orang-orang seperti itu Tuhan kasih khusus itu. Ya. Maka saudara lihat, Paulus itu kan kita lihat aneh. Mana ada orang masuk penjara sukacita. Tapi Paulus masuk penjara juga tetap sukacita. Di penjara, saudaraku sekarang penjara sekarang enak. Penjara dulu, penjara gelap, bawah tanah. Saudara, hidup tidak enak itu. Tapi kok seorang Paulus bisa bilang sama jemaat di Filipi, dia katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, pada jemaat Filipi ada khawatir minta ampun. Paulus mati kok karena mana, makan apa. Sampai dong kirim Epaphroditus untuk menjenguk Paulus di penjara. Tapi justru Epaphroditus datang, Paulus tulis surat, kasih tahu jemaat, jangan khawatir, beta tahu apa arti kenyang, beta tahu apa arti lapar. Dalam segala hal, saudaraku, aku berkata bahwa nyatakanlah dalam permohonan dan ucapan syukur. Filipi pasal 4. Ya, jangan khawatir, dia bilang. Dia bilang bersukacita saja. Orang dalam penjara yang nyeri kok bisa sukacita? Itu dari mana dia mau sukacita? Oh, tentu ini sukacita dari Allah. Kebahagiaan dari Allah. Kenapa Paulus bisa dapat itu? Karena dia terlalu banyak menabur. Dia tidak pernah berhenti menabur. Saudara, bukan masalah uang, bukan masalah harta. Dia menabur segala macam. Dia mulai memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia melayani tanpa pamrih. Dia tidak menghitung waktu apapun demi pekerjaan Tuhan. Dia membantu orang yang lemah, orang yang membutuhkan. Dia di penjara bukan karena dia salah, bukan karena dia merampok, bukan karena dia membunuh orang, tapi demi kebenaran dia dimasukkan ke dalam penjara. Tapi dia tidak pernah mengalami yang namanya tidak bahagia. Dia bahagia karena orang yang menabur, Tuhan jamin kebahagiaan kekal yang tidak ada taranya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Amin.
Makanya mesti belajar menabur, saudara. Kalau saudara tidak menabur, saudara akan hidup susah terus, tidak akan bahagia. Meskipun saudara punya banyak hal, ya, semakin saudara memberi, semakin saudara akan bahagia. Semakin saudara menabur, saudara akan bahagia. Itu prinsip Alkitab, saudara. Itu prinsip Alkitab. Karena Alkitab sudah bilang di sorga ada orang kakek. Orang gue pengkakek bilang itu kikir. Ya saudara, sana ada. Semua orang di sorga itu orang-orang yang murah hati. Ya. Kalau tidak murah hati tidak bisa masuk sorga. Itu ciri orang Kristen, anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, itu jangan kita lupakan. Jadi mari kita semua murah hati. Sebab waktu kita murah hati, waktu kita menabur kebaikan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tabur kebaikan saja, saudara. Ya. Kebaikan itu banyak hal. Ya, lihat orang bisa tolong orang, ya, kasih waktu buat orang lain, doakan orang lain, itu menabur, bukan harus uang. Kalau saudara saya bicara uang, saya bilang, kubeta seuang senad, bukan masalah uang, saudara, bukan masalah makan minum, bukan, tapi masalah bagaimana hatimu ketika engkau beri. Saudara, murah hati itu bukan soal kaya miskin, ya. Lihat ini ayat 2 Korintus pasal 8, 2 Korintus pasal 8. Perhatikan ayat yang ke-1, 2 dan seterusnya. Kita mau baca itu ayat 2 Korintus 8. Perhatikan teks ini, saudara. Ya orang pikir tuh, oh kaya dulu baru bisa menabur. Tidak. 2 Korintus 8. Mari kita lihat. Ya, mulai ayat 1. Kita mau baca sahut bersahutan sampai dengan ayat yang ke-10, saudaraku. Ya. Saya duluan, lalu kemudian diikuti oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2, silakan. Selain baik dan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat miskin. Lihat. Sudah miskin lagi dicobai dengan berbagai penderitaan. Ini jemaat Makedonia. Tetapi Paulus bilang mereka kaya dalam kemurahan. Nah, jadi uang tidak ada. Harta tidak ada. Kekayaan tidak ada. Miskin kok. Saudara. Tapi dompung hati murah. Saudara. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Silakan jemaat. 1, 2, 3. Dengan cara sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beri kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka rela sendiri, bukan Paulus yang desak. Mereka tidak. Mereka yang datang di Paulus, lalu Paulus mereka minta kepada Paulus, Paulus kami juga mau terlibat. Paulus kasihan mereka karena dong miskin. Paulus kasihan mereka karena mereka ada dalam berbagai penderitaan. Tapi dong sendiri datang ngomong, kami juga mau ikut. Kami juga mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Ini orang murah hati. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama. Jadi pertama dompun diri mereka kasih dulu kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka serahkan hidup mereka. Ayat 6 silakan. 1, 2, 3. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah melakukan. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman mereka kaya, bukan harta. Mereka kaya dalam perkataan dan pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8, silakan. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan tuntutan bersama orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Tuhan itu dia rela jadi miskin. Ya saudara, itu berarti dia memberi sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada amin. Lihat ayat 10 terakhir. 1, 2, 3. Inilah pendapatku tentang hal itu.
yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi saudara, orang memberi itu bukan karena dia punya, tapi hati itu menjadi penting. Punya tapi kalau hati tidak punya kemurahan, aduh, potong parah. Saudaraku, orang Kupang bilang dong kobo mati. Saudara, soalnya akan barani, ya. Tapi orang kalau sekali lagi dia punya hati penuh dengan kemurahan, itu luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat janda yang miskin, dia cuma punya 2 peser 1 duit, tapi dia beri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia bukan orang kaya, saudara, tapi dia memiliki kemurahan hati. Nah, kita semua yang hadir pada kesempatan ini, hidup kalau mau bahagia itu sekali lagi memiliki kemurahan hati. Kalau kemurahan hati kita miliki, hidup ini pasti bahagia. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bilang samping kiri kan, jangan kakek. Jangan kakek. Orang datang di dapur rumah, dia bilang, tutup pintu. Tukang minta garam sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan. Ya saudara, ya. Ingat itu baik-baik. Semakin saudara memberi, saudara tidak akan berkekurangan. Karena orang memberi pasti menuai. Amin. Saudara lihat, saya mau tutup bagian kedua ini dengan ayat ini, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Perhatikan, Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Nah, saudara yang terkasih, kita mau baca ayat itu. Galatia 6, 9, 10. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan, jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, saudaraku, ayat 10, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ada amin. Saudaraku, jadi ingat, kalau mau bahagia, 1, rasa cukup. 2, saudaraku, banyak menabur, banyak memberi, maka hidupmu pasti bahagia. Ada amin. Tepuk tangan terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita lihat 2 Korintus pasal 10 ayat 12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12. Mari kita mau baca bagian firman Tuhan ini. Saya tutup dengan bagian ini, saudara. 2 Korintus 10 ayat 12. Dalam hitungan ketiga, kita membacakan bagian ini. 1, 2, 3. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Saudara, yang ketiga dan terakhir, kalau mau bahagia itu, orang Kupang bilang jangan baterek. Nah, baterek itu apa ya? Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Saudara, jangan ikut orang lain pun tren. Ya. Kalau saudara ikut orang lain pun tren, saudara terkasih dalam Tuhan, lama-lama botol bisa gantung diri. Ya. Saudara, orang pakai HP iPhone, dia juga mata dingin mau beli HP iPhone. Saudara, padahal ya, sekolah saya setengah mati, bapak piara babi 3 bulan jual baru bayar uang sekolah. Tapi ini anak gila mau beli HP iPhone karena lihat dia pun kawan. Saudara, Anda tidak akan bahagia kalau hanya kerja bandingkan dengan orang lain. Saudara, kenapa? Membandingkan diri dengan orang lain itu adalah sifat iri hati. Saudara, iri hati itu kawannya cemburu. Ya. Cemburu itu kawannya, saudara, egosentris atau kepentingan diri sendiri. Ya. Itu orang yang begitu tidak bisa bahagia, saudara. Karena iri hati, kepentingan diri sendiri, itu adalah roh kedagingan di dalam pribadi orang, yang membuat orang itu tidak akan pernah bisa bahagia. Saudara terkasih dalam Tuhan, tetangga beli kulkas, dia nggak matar dingin di rumah. Nah itu, saudara, nah, karena dia juga pengen beli kulkas, tapi doisen cukup.
Saudara. Akhirnya tidak bisa bahagia. Orang lain beli kulkas, dia yang gak matar. Orang lain beli motor baru, saudara. Dia yang beribut di dalam rumah sana. Padahal orang lain belum kas panas motor, dia suka panas di pendiri dia. Sudah terkasih dalam tuh. Lihat. Nah, karena apa? Karena dia suka membandingkan diri dengan orang lain. Saudaraku, iri itu rasa diri bahwa seolah-olah kita mau seperti orang lain, saudara. Bahkan melebihi orang lain, itu iri. Jadi bukan hanya membandingkan, tapi mau lewat orang lain. Demi saya bilang begini, kok dia bisa, masa kau Thompson bisa, saudara. Jangan, Tuhan itu punya porsi berkat masing-masing orang. Amin. Tuhan punya porsi masing-masing, saudara. Kita harus sekali lagi rasa cukup. Ya. Cukup bersyukur dengan apa yang ada. Tidak usah bandingkan dengan orang lain. Kalau Tuhan kasih kita porsi itu, terima kasih. Yang penting jangan malas. Ya. Jangan malas, saudara. Ya, sudah malas lagi baru banding-bandingkan diri dengan orang lain, itu lebih parah. Lu tidak tambah bahagia lah. Ya. Jadi hidup ini nikmati apa yang ada, saudaraku. Jangan lihat ukuran orang lain lalu kita ukur pada diri kita. Tidak bisa. Orang lain ya orang lain, kita ya kita. Ya saudara. Kalau tidak nanti hidupmu tidak bisa bahagia. Paulus bilang dalam ayat ini, alangkah bodohnya mereka. Orang bodoh, saudara. Kalau hidup membandingkan hidup dengan orang lain. Saudara, jangan. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Satu kali orang iri ketemu dengan tetangganya. Saudara, dia selalu mau lari lewat. Selalu mau lari lewat. Akhirnya tetangganya bilang begini. Kalau saya patah kaki satu, bagaimana dengan kau? Orang iri bilang, saya patah kaki dua tuh. Ya orang iri, nah. Ya saudara. Jadi kalau satu patah, kaki dua patah. Oh baik. Kalau begitu, kalau saya mata satu cungkil, lu mata berapa cungkil? Dua. Dua cungkil buang, buta sudah ya saudara. Orang iri itu orang paling bodoh di dunia. Ya saudara. Jadi tak usah. Hidup tuh santai, slow, nikmati saja. Kalau Tuhan kasih berkat, puji Tuhan. Amin ya. Saudara, syukuri apa yang ada. Ya saudara. Orang lain umur 50 tahun. Saudara, sehat-sehat, kita 50 tahun sakit-sakit. Tidak apa-apa. Nikmati saja hidup. Ya. Jangan bandingkan, dia sehat-sehat, kok saya tidak sehat-sehat. Ya. Dia mungkin dulu makan terawat, kita makan harba biru. Ya sudah, sehingga kita tidak bisa seperti dia. Ya santai, tidak apa-apa, nikmati di hidup. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ya. Oh sama-sama saudara diangkat pegawai negeri. Dia serumah bagus sekali, kita rumah masih sederhana. Tidak apa-apa, ya saudara. Siapa tahu dia rumah sebagus, hasil korupsi separuh. Kita nyantai saja nikmati apa yang ada. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kalau mau bahagia, sekali lagi, jangan iri hati, jangan bandingkan hidup dengan orang lain. Ada amin? Saudaraku, jadi malam ini saya berikan 3 kunci kebahagiaan. Kalau saudara mau bahagia, satu sekali lagi, tiap hari bilang rasa cukup. Amin. Ya. Yang kedua, kita tiap hari bilang apa? Memberi, saudara. Lalu yang ketiga, tiap hari kita apa? Wong kok ngene kok dibanding-banding. Itu jangan. Ya saudara. Tak usah. Hidup nikmati apa yang Tuhan kasih sama kita. Amin. Maka pasti saudara bahagia. Ada amin? Amin. Sama-sama katakan, saya pasti bahagia. Karena Yesus memberikan kebahagiaan. Sekali lagi, saya pasti bahagia. Karena Yesus memberi kebahagiaan. Coba senyum samping kiri kanan. Amin. Semua orang bahagia. Amin ya. Saudara, orang bahagia itu awet muda. Ya. Kenapa? Karena waktu saudara senyum itu bikin saudara olahraga muka. Sehingga muka itu tidak gampang kerut. Ya. Orang senyum itu tidak kelihatan tua, saudara. Ya. Tapi coba yang hanya tiap hari muka gelap terus. Ya. Model kayak dia minum cuka saat jargen. Hidup model kayak begini, ini sudah lihat. Umur masih muda-muda, 30-40 tahun. Potong lihat suka nenek-nenek, suka bayi-bayi. Ya, saudara. Padahal umur masih 30-40 tahun. Ya.
Sayang sekali, saudara. Ya, hidup ini diwarnai dengan sukacita. Amin. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Rambut boleh putih, ya, tetapi jiwa harus tetap muda. Amin. Ya, saudara, semangatnya dari Tuhan. Ya, itu orang percaya, anak Tuhan. Haleluya. Ya, ada amin. Ya, saudara. Saya anak 3, anak 1 sebentar lagi tahun depan kuliah. Tapi saya pernah khotbah tahun lalu di SMA 3. Sekarang sudah tidak lagi. Saudara, sekarang saya pergi khotbah dong kenal. Saya pergi dong bilang begini, waktu pertama kali saya khotbah di sana. Dong bilang ini Bapak minta maaf. Dong bukan bilang Bapak, Kakak minta maaf pendaftaran setutup. Ya, saya dalam hati, siapa yang mau datang daftar? Saudara, dong pikir saya datang daftar sekolah. Ya, saya bilang tidak, saya tidak datang daftar, saya datang mau khotbah di sini. Satpam kaki, aku mau khotbah, bapak pendeta. Ya sudah, ya saya pendeta. Oh tadi minta maaf, Bapak beta pikir kakak mau datang daftar. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Nah saya datang daftar, saya pun anak siapa yang daftar? Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, hidup itu diwarnai dengan sukacita. Ada amin? Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan banyak marah-marah, jangan banyak muka muram, jangan banyak muka asam, saudara. Hidup itu tiap hari senyum saja. Amin. Coba senyum lagi sekali lagi, lihat samping kiri kanan. Cantik, ganteng semua. Haleluya. Sama-sama katakan, aku bahagia. Sama-sama karena aku rasa cukup. 1, 2, 3. Bilang sama-sama, aku bahagia. Karena aku mau memberi. Aku bahagia. Karena aku tidak banding-bandingkan dengan orang lain. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Obrigado barak maromak provinsa baitahutu. Haleluya. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Satu pujian. Ku berbahagia